Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem upah. Nah, sebelumnya anak-anak udah pada tahu belum sistem upah itu apa? Kalau belum, kita simak sama-sama. Yang udah ngerti juga jangan lupa ya, disimak juga materinya untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, pertama kita akan berangkat dari mana nih? Kita pertama akan berangkat dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu upah? Nah, di sini dijelaskan bahwasannya upah itu balas jasa berupa uang yang diterima setelah pekerja melakukan pekerjaan tersebut. Lalu bedanya apa Bu dengan gaji? Kalau upah, dia lebih kepada pekerja yang tidak terikat dengan perusahaan. Kalau gaji itu terikat, contohnya pegawai kontrak dan pegawai tetap. Nah, ada yang namanya faktor yang mempengaruhi upah. Bagaimana upah itu ditentukan besar kecilnya. Yang pertama ada tingkat persaingan. Tingkat persaingan itu kaitannya dengan jenjang pendidikan terakhir si pekerja tersebut atau inovasi yang dapat diberikan oleh pekerja tersebut. Yang kedua ada yang namanya biaya keperluan hidup. Nah, biaya keperluan hidup ini adalah ketika perusahaan disamain antara pengeluaran yang akan diberikan perusahaan kepada si pekerja tersebut sama relevan nggak sih sama keberlangsungan hidup. Contohnya kalau misalnya upah yang diberikan perusahaan di Kota Jogja berbeda dengan upah yang diberikan perusahaan yang ada di Kota Jakarta. Kenapa? Karena biaya hidupnya sudah jelas beda. Terus yang ketiga, ada yang namanya perbedaan jenis pekerjaan. Kalau perbedaan jenis pekerjaan ini lebih kepada job desk atau besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja tersebut. Kalau misalnya pekerjaannya lebih berat, pasti upahnya yang diberikan juga lebih berat juga. Nah, terus kalau misalnya skill-nya yang di pekerjaan tersebut membutuhkan skill yang lebih banyak atau lebih sulit, pasti juga lebih besar upahnya. Nah, yang keempat ini ada yang namanya produktivitas marginal. Simpel ya, produktivitas marginal adalah ketika perusahaan itu mendapatkan laba dari bulan lebih untung daripada bulan sebelumnya. Nah, ketika sudah untung, maka akan mempengaruhi upah. Contohnya, yang mula-mula dia hanya dapat memproduksi 20 buah barang, di bulan selanjutnya ia dapat memproduksi 20 barang. Secara nggak langsung, adanya kenaikan laba. Nah, ini yang mempengaruhi upah. Selanjutnya ada regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah ini, pemerintah tuh ngatur gimana nih seharusnya upah itu diberikan kepada si pekerja. Ada yang namanya upah minimum regional dan upah minimum kota. Itu yang biasa kita kenal. Nah, kalau misalnya upah yang diberikan di bawah regulasi pemerintah gimana, Bu? Nah, hal ini dapat diadukan atau ditindaklanjuti kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada yang namanya tujuan upah. Tujuan upah itu menarik pekerja-pekerja lain nih. Jadi orang-orang yang tadinya tidak tergabung ke dalam perusahaan A, ketika tahu bahwa upahnya itu sangat sesuai dengan regulasi pemerintah, dia akan ikut bergabung atau tertarik. Yang kedua, mempertahankan karyawannya. Jadi ketika karyawan-karyawannya sudah bekerja di perusahaan A dengan gaji yang dengan upah yang sesuai dengan regulasi pemerintah, maka akan mempertahankan kinerjanya, mempertahankan semangatnya. Nah, yang terakhir adalah memotivasi karyawan. Jadi ketika upahnya sudah sesuai, pasti secara nggak langsung akan mempengaruhi gimana karyawan tersebut akan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Lalu ada yang namanya pengupahan yang baik. Nah, pengupahan yang baik itu seperti apa? Pengupahan yang baik itu mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja. Nah, perusahaan tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan pekerja. Contohnya, pekerja tersebut dapat
memiliki keberlangsungan hidup yang baik. Jadi nggak sengsara hidupnya ketika bekerja di perusahaan tersebut atau memiliki bekerja sama dengan orang yang memberikan upahnya. Kedua, sebanding dengan perusahaan lain. Jadi, tingkat perusahaan satu dengan yang lainnya itu dikatakan baik pengupahannya ketika mereka memiliki upah yang sama atau sejajar. Karena kan poin atasnya itu diatur sama regulasi pemerintah. Kalau misalnya upah yang diberikan itu tidak sama dengan regulasi pemerintah, maka pengupahannya belum baik. Ini di bidang yang sama ya. Jadi kalau misalnya orang kerja di bank A, dengan di bank B itu dengan job desk yang sama, katakanlah sebagai teller, maka seharusnya gajinya juga sama. Yang ketiga ada sifat adil dalam perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan tersebut memberikan upah untuk asuransi, kebutuhan bonusnya diberikan. Nah, itu dikatakan sebagai pengupahan yang baik. Lalu ada yang namanya pertimbangan dalam memberikan upah. Nah, pertimbangan dalam memberikan upah itu maksudnya adalah tingkat kebersaingan. Jadi bagaimana perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawannya harus melihat bagaimana perusahaan serupa memberikan gaji yang sama kepada karyawannya. Nah, itu balik ke slide sebelumnya, di mana perusahaan A dengan perusahaan B di bidang yang sama mampu memberikan upah yang sejajar. Yang kedua ini namanya struktur upah. Nah, struktur upah ini seperti struktur organisasi kalau kita bayangkan. Jadi antara direksi dan komisaris, staf biasa, supervisor, manajer itu memiliki gaji yang berbeda dan sudah ditentukan dalam struktur yang ada. Nah, yang ketiga ada namanya performa karyawan. Performa karyawan itu ketika karyawan mampu mencapai target yang telah ditentukan, maka karyawan sudah selayaknya mendapatkan bonus. Nah, yang terakhir, sistem upah yang berlaku di Indonesia itu seperti apa sih? Yang pertama itu menurut waktu. Jadi sudah diatur tuh, misalnya sehari dia bekerja diupah berapa, katakanlah 130.000, ya udah berarti 130.000 dikali berapa kesepakatannya tuh, berapa hari. Yang kedua ada berdasarkan upah satuan ya, jadi upah satuan itu biasanya kepada barang-barang. Contohnya tukang jahit boneka itu dia dibayar berdasarkan berapa boneka yang telah dia selesaikan dalam tempo yang telah ditentukan. Selanjutnya upah borongan. Nah, upah borongan ini kalau kita udah nggak asing lagi kaitannya dengan para tukang. Tukang itu biasa diberikan upah secara borongan. Jadi punya uang berapa, dapat selesai berapa lama. Yang keempat ada upah dengan sistem mitra usaha. Nah, ini lebih kepada mereka-mereka yang memiliki partnership. Jadi bagaimana nih upahnya diberikan? Nah, di sini tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham dan obligasi. Yang terakhir, upah dengan sistem bonus. Nah, jadi upah dengan sistem bonus ini di luar dari upah yang telah ditentukan. Nah, itu aja materi dari sistem upah ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.